بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat SY Channel sekalian, berdasarkan permintaan para orang tua dan juga peserta didik, di sini saya akan membahas tentang PPDB tahun 2021 ke jenjang SMK dan SMA dan juga SLB di Provinsi Jawa Barat. Kita simak sama-sama. Sebelumnya tolong di subscribe, di like, dan juga dibunyikan loncengnya, serta boleh bertanya apa saja di komen. Terima kasih. Mari kita saksikan bersama. Fotonya tahun ini Provinsi Jawa Barat dalam hal PPDB bahwa sekolah di mana sama saja, ya, sekolah di mana saja sama. Semua sekolah mampu mengembangkan potensi peserta didiknya. Jadi di sini berarti pemerintah ingin supaya tidak ada jurang pemisah antar sekolah. Ya, di mana sebelumnya ada sekolah favorit, ada sekolah yang tidak favorit. Maka untuk selanjutnya diusahakan kualitasnya sama semua. Jadi semuanya favorit, ya, semuanya berkualitas. Maka motonya sekolah di mana saja sama. Landasan hukum PPDB yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Apa isinya? Yaitu tentang penerimaan peserta didik baru di jenjang TK, SD, SMP, dan juga SMA serta SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, kemudian dasar hukum yang lain penyertanya ya adalah Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik dan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini kebijakan Merdeka Belajar, bahwa dalam juknisnya, juknis PPDB, penetapan zona, ya, sistemnya penetapan zona tidak menggunakan nilai UN atau nilai ujian lainnya pada jalur afirmasi dan zonasi. Jadi untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, nilai UN itu nilai ujian nasional atau nilai ujian sekolah tidak digunakan. Tapi nanti ada nilai prestasi rapot, ya, untuk jalur afirmasi maupun zonasi. Kemudian hal yang lainnya adalah kewajiban melakukan sosialisasi. Tentu ini kewajiban dari Dinas Pendidikan, ya, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, juga sekolah masing-masing. Kemudian selain itu juga wajib melaporkan, ya, setelah pelaksanaan PPDB tersebut, jumlah rombelnya, kemudian kuotanya, dan juga jumlah siswanya. Kemudian koordinasi PPDB. Nah, jadi tidak berjalan masing-masing. Di semua tingkat harus ada koordinasi yang harmonis, ya, untuk saling mendukung kesuksesan PPDB ini. Jadi tidak ada lagi persaingan yang tidak sehat antar sekolah. Bahkan antar para gurunya juga, ya. Jadi sekolah di mana saja sama. Lalu surat dasar hukum lainnya adalah Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, mekanisme PPDB mengikuti protokol kesehatan COVID-19 mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Nah, ini, ya. Jadi mencegah ini.
berkumpul siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Sehingga nanti mekanismenya secara online. Kalaupun harus offline, itu jangan sampai berkerumun. PPDB pada jalur prestasi berdasarkan akumulasi nilai rapor. Kemudian nilai rapor semester 1 sampai semester 5 ya. Untuk mata pelajaran tertentu ya. Prestasi akademik dan non-akademik di luar rapot sekolah. Misalnya olahraga, seni, ya, keagamaan. Bahkan untuk tahfidz Al-Quran juga sudah diakomodasi untuk tahun ini. Kemudian Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Nah, jadi Pusdatin pun memberikan bantuan teknis ya. Mungkin ada sekolah atau lembaga pendidikan yang tidak memiliki kemampuan teknis. Nah, ini mekanismenya ada konsultasi dan juga bantuan dari Pusdatin. Seperti apa bentuk bantuannya? Mungkin nanti ada petunjuk selanjutnya. Kemudian yang keempat, Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan UN tahun 2021. PPDB dilaksanakan sesuai Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Maka mekanismenya secara daring. Ya, jadi PPDB-nya secara online, daring, melalui aplikasi atau internet. Lalu Surat Edaran Mendikbud berikutnya nomor 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB. Kemudian menerbitkan peraturan Pemda, petunjuk teknis PPDB difasilitasi Kemendagri, penetapan zonasi, kemudian koordinasi dengan BMPS ya, Badan Majelis Perguruan Swasta. Nah, ini juga swasta juga harus diperhatikan, bisa masuk juga ya dalam PPDB online. Selain sekolah negeri, sekolah swasta juga ada dalam aplikasi PPDB online ini untuk tingkat provinsi, ke SMA maupun SMK. Jadi SMA swasta maupun SMK swasta bisa menjadi alternatif pilihan selain SMA negeri maupun SMK negeri. Kemudian tidak ada jual beli kursi. Nah, ini sangat dilarang sekali. Maksudnya adalah tidak ada yang lewat belakang. Ya, semuanya yang mendaftar harus online. Apabila tidak melakukan pendaftaran online di aplikasi PPDB, maka tahu-tahu siswa tersebut masuk ya. Nah, itu nanti tidak akan diakomodir di Dapodik ketika SMA atau SMK-nya, ketika si anak tersebut masuk SMA atau SMK. Jadi Bapak Ibu orang tua apabila ada yang menawarkan mampu ya memasukkan anak tanpa melalui jalur PPDB online, itu bohong. Jadi semuanya harus melalui PPDB online, terdata. Jadi tidak ada lagi jual beli kursi sekarang. Kemudian peraturan gubernur, karena nanti datanya langsung tuh nilai rapot di input ya, KK dan lain sebagainya, sehingga yang menghitung itu aplikasi, yang meranking juga aplikasi. Jadi tidak tahu-tahu anak yang nilainya kurang, nilai rapotnya kemudian ujung-ujung masuk ya, tidak bisa tentunya ya. Kemudian yang keenam, peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 29 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, dan SLB. Nah, ini kita mengacu ke Pergub ini ya. Untuk selanjutnya, pelaksanaan PPDB itu meliputi 3 ranah ya, 3 ketentuan. Jadi harus objektif, akuntabel, dan transparan. Objektif berarti berkeadilan ya, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Kemudian akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian transparan berarti informasi yang terbuka ya, sehingga memang nanti kita bisa melihat pergerakan nilai kita ya, nilai anak-anak kita sudah ranking berapa, kemudian urutan ke berapa. Nah,
Nah, itu ada nanti di aplikasinya. Sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung, tidak ada sembunyi-sembunyi lagi ya, atau jual beli kursi istilahnya. Lalu PPDB ini ya diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat dan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah bersama Dewan Guru. Nah, jadi otonominya ada di sekolah yang dikoordinasikan kepala oleh KCD ya, cabang dinas pendidikan wilayah, untuk teruskan kepada dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi penanggung jawabnya tetap ada di kepala sekolah dan Dewan Guru. Nah, ini perlu dicatat ya, kalau perlu di screenshot ini persyaratan PPDB, ada secara umum, ada secara khusus. Kita lihat secara umum, syaratnya sama ya, ijazah, kemudian akte kelahiran. Kalau belum punya ijazah berarti surat keterangan lulus, biasanya ijazah keluarnya belakangan ya, ketika sudah mulai PPDB ijazah belum keluar, maka nanti sekolah SMP mengeluarkan surat keterangan lulus yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian akte kelahiran, ya. Lalu kartu keluarga ya, minimal 1 tahun, dan KTP. Bagi yang mau KTP, tentu KTP orang tua ya. Nah, ini kartu keluarga minimal 1 tahun ini maksudnya calon siswa sudah berada di alamat tersebut ya, yang nanti akan dihitung untuk zonasi. Ini minimal 1 tahun dia sudah tinggal di situ, baru bisa dihitung. Kalau kurang dari 1 tahun tidak akan dihitung dalam zonasi. Tapi kalau sudah ada 1 tahun, nah, misalnya 6 Juni pembukaan, berarti sebelum 6 Juni 2000 tahun 6 Juni 2020, nah, nama tersebut sudah ada di alamat tersebut, begitu. Kalau kurang dari 1 tahun, maka tidak akan berlaku zonasinya. Lalu buku rapor ya, semester 1 sampai dengan 5, dan keterangan ranking. Nah, ini ya. Ranking semester 1, ranking berapa, semester 2, ranking berapa, semester 3, 4, dan 5 ranking berapa. Kemudian nanti sekolah juga harus mencantumkan nilai yang ranking 1-nya ya. Nah, jadi sekarang pihak sekolah juga sekarang lebih sibuk lagi ya. Tahun lalu udah sibuk, tahun ini disibukkan lagi dengan harus mencantumkan ranking setiap siswa. Kalau yang daftar ke SMA-nya hanya 20 siswa mungkin enteng ya. Tapi kalau jumlah siswanya sampai ratusan, 300 misalnya, tentu sangat repot sekali operator atau petugas memasukkan rapot semester 1 sampai dengan 5 dan juga keterangan ranking ini. Nah, ini kemudian surat tanggung jawab mutlak orang tua. Nah, ini semua syarat ya, itu asli. Kemudian di scan ya, ijazah atau surat kelulusan nanti disertakan yang aslinya. Yang terutama adalah ini kartu keluarga, nanti KTP itu minta di scan. Lalu rapor itu tidak perlu di scan ya, nanti dibawa fotokopi saja, tapi nilainya harus sudah diinput ke dalam aplikasi. Kemudian ini asli juga nih, STJMOT ya, surat tanggung jawab mutlak orang tua. Nah, itu secara persyaratan secara umum. Kemudian untuk yang khususnya itu, kalau yang punya kartu program penanganan kemiskinan atau terdaftar pada DTKS Dinas Sosial ya, maka harus ada ini bagi yang siswa yang akan mengambil jalur afirmasi keterangan ekonomi tidak mampu ya, seperti misalnya punya kartu prasejahtera atau PIP ya, bisa juga PIP, KIP maksudnya, bukan PIP, KIP, Kartu Indonesia Pintar ya. Nah, ini untuk yang tidak mampu ya, dibuktikan dengan kartunya.
Nanti di scan juga itu aslinya, lalu di upload. Kemudian surat keterangan domisili dari RT RW bagi afirmasi korban bencana alam atau sosial. Nah, salah satu tambahan afirmasi itu bagi yang terkena dampak korban bencana alam ya. Nah, ini dimana nanti ini mendaftar pada jalur afirmasi ya, tahap 1. Jadi ada 2 tahap nanti. Jalur afirmasi atau tahap 1 itu jalur ekonomi tidak mampu, bencana misalnya ya, atau perpindahan orang tua atau anak guru, atau prestasi baik rapot maupun kejuaraan-kejuaraan. Kemudian nanti jalur kedua itu murni donasi untuk SMA. Kemudian untuk SMK jalur tidak ada zonasi ya kalau untuk SMK itu. Jadi putra-putri Bapak Ibu atau anak-anak yang ingin mendaftar ke SMK bebas, ya kemana saja. Tidak ada zonasi, luar kabupaten pun boleh, bisa. Hanya nanti disesuaikan dengan nilai rapotnya ya. Kalau SMA ada zonasi nanti tahap kedua. SMK juga 2 tahap ya, jalur ekonomi tidak mampu, kemudian afirmasi ini ya, kemudian perpindahan orang tua, piagam dan prestasi rapot kelas khusus. Nah, untuk jalur keduanya nanti prestasi rapot reguler. Selanjutnya, nah ini piagam ya, maksimal 3 tahun. Jadi selama duduk di SMP ya, minimal 6 bulan. Berarti minimal 6 bulan atau maksimal 3 tahun masa piagamnya. Berarti bisa dari sejak duduk kelas 7 ya, atau kelas 9, dari kelas 9 juga bisa. Identitas kependudukan sesuai dengan surat dari Kemendagri Dirjen Dukcapil tanggal 21 April 2021 bahwa kakak yang belum 1 tahun penerbitan atau kakak baru karena perubahan anggota keluarga yang menerangkan lamanya berdomisili. Dapat melampirkan surat keterangan dari RT RW kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili. Jadi bagi kakak yang belum 1 tahun atau karena penerbitan kakak baru ya, karena perubahan anggota keluarga ya, misalnya meninggal dunia, kelahiran, atau kepindahan anggota keluarga. Nah, ini bisa juga melampirkan surat keterangan dari RT RW kelurahan ya yang menerangkan lamanya berdomisili. Nah, kan bisa saja kakak kita berubah, ternyata baru muncul sebelum 1 tahun, tapi RT RW terutama Pak RT tahu, oh ini keluarga ini sudah lama tinggal di sini. Nah, ini bisa keterangan RT, kemudian tanda tangan RW, dan terakhir nanti kepala desa atau lurah ya. Sebaiknya kakak dikonsolidasi sedini mungkin apakah sudah sinkron dengan data kependudukan di pusat. Nah, melalui aplikasi website sidatuk.info. Nah, nanti silahkan masukkan nomor kakak, nanti kita akan lihat apakah sinkron atau tidak. Atau bisa juga menghubungi Disdukcapil setempat agar tidak ada masalah pada saat pendaftaran secara daring. Jadi ini yang sering terjadi, nomor kakak itu tidak bisa terbaca, atau nomor KTP juga tidak bisa terbaca oleh aplikasi. Maka diminta nanti mensinkronkan ke Disdukcapil, atau bisa juga secara nasional Sidatuk.info. Nah, untuk jalur PPDB SMA dan kuotanya, ini SMA dulu ya. 50% zonasi, kemudian afirmasi 20%, kemudian perpindahan tugas orang tua, wali atau anak guru 5%, lalu prestasi
atau bisa juga sisa kuota 25%. Nah, artinya kalau perpindahan tugas orang tua tidak ada, anak guru tidak ada, yang 5% ini bisa dimasukkan ke sini, ke prestasi ya. Atau yang afirmasi tadi misalnya keterangan tidak mampu, nah, hanya sedikit, ini bisa juga sisanya prestasikan. Nah, afirmasi ini terbagi dua ya. Afirmasi KTM dan disabilitas. Disabilitas itu penyandang berkebutuhan khusus ya, 15%. Kemudian kondisi tertentu 5%. Nanti tadi seperti terkena bencana ya, itu mendapatkan afirmasi keistimewaan. Lalu jalur prestasi dibagi dua, nilai rapot dan kejuaraan akademik atau non akademik ya. Nah, dari ini semua lalu satuan pendidikan menetapkan kuota ya, jadi nanti munculnya bukan hanya persentase tapi sudah jumlah. Nanti misalnya akan diterima kuotanya 300, maka zonasi berarti 50%-nya 150 orang. Kemudian afirmasi 20% kali 60 orang ya. 60 orang itu nanti dibagi lagi 15% atau 45 orang afirmasi KTM, lalu 15 orang kondisi tertentu. Kemudian perpindahan tugas misalnya ada 15 orang, prestasi berarti 75 orang ya, dibagi lagi nanti 75 itu nilai rapot berapa, kejuaraan akademik berapa. Nah, ini sifatnya fluktuatif ya, tergantung kondisi. Jadi bisa jadi jalur prestasi lebih banyak apabila ini tidak terpenuhi. Lalu menyusun pos PPDB sesuai kondisi satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya melaporkan kuota per jalur kepada cabang dinas pendidikan wilayah, lalu mengupload pos pada website PPDB. Afirmasi PPDB tahun 2021. KTM disabilitas dan kondisi tertentu. Apa itu kondisi tertentu? Layanan PPDB yang ditujukan bagi masyarakat yang terdapat kondisi tertentu, misalnya tugas penanganan COVID, korban bencana alam atau sosial yang dapat mengganggu kelancaran PPDB putra-putrinya. Ini harus ada keistimewaan ya. Selanjutnya jalur PPDB SMK. Sama pada dasarnya ya. Afirmasi 20%. Tadi dari KTM disabilitas dalam kondisi tertentu. Lalu ada, nah ini jalur baru juga nih, prioritas terdekat. Nah, ini 10%. Bisa digunakan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah SMK tersebut. Memang tidak ada zonasi, tapi jangan sampai SMK tersebut misalnya nanti diisi oleh orang-orang yang jauh, sementara orang yang dekat tidak bisa sekolah ke situ. Nah, ini juga kan ironis. Maka diberikan berdasarkan pengalaman itu ada 10% ya kuota. Lalu perpindahan tugas serta anak guru. Kemudian jalur prestasi ini yang lebih besar 65%. Baik rapot maupun kejuaraan. Rapot 60%, kejuaraan 5%. Nah, nanti dari jalur rapot ini bagi dua, rapot unggulan ya, persiapan kelas industri, berarti ini yang nilainya bagus-bagus ya, 35%.
Karena kan jalur yang umum yang biasa, nilainya biasa saja waktu di SMP 25%. Sama, ini sama dengan SMA tadi ya. Kemudian kuota tiap jalur PPDB ini digambarkan oleh dua diagram ini untuk membandingkan ya. Kita bisa lihat ini gambaran dari yang diuraikan sebelumnya. Kuota SMA kita lihat 50% zonasi, sedangkan untuk SMK didominasi 60% prestasi rapor ya. Untuk prestasi SMA 25%, tentu lebih banyak di SMK ya. Kemudian perpindahan tugas sama 5%. Nah, justru prioritas terdekat 10%. Kalau di SMA itu zonasinya ya. SMK ini hanya 10%. Kalau afirmasi sama 20%. Nah, kita lihat untuk persiapan PPDB ya, rundown-nya, tanggal-tanggalnya kita perhatikan. 17 Mei pembagian akun ke sekolah. Nah, maksudnya ke SMP. Akun apa? Akun aplikasi PPDB. Jadi kalau sudah punya akun, sekolah sudah mulai bisa mengupload nilai rapot, kemudian mengupload kakak, men-scan, mengupload syarat-syarat lainnya. Nih, kalau sudah dibagikan akun. Dan sekarang sudah dibagikan akunnya ya. Nah, akun juga bisa dibagikan kepada siswa. Setelah operator sekolah menerima akun, kemudian membuat akun operator di akun sekolah tersebut. Nah, akun operator nanti bisa membagikan akun kepada tiap siswa. Jadi di sini sekolah bisa mendaftarkan secara kolektif, siswa juga secara mandiri bisa mendaftar sendiri ya. Tapi saya sarankan siswa jangan mendaftar sendiri, lebih baik didaftarkan oleh sekolah asal atau SMP untuk lebih mempermudah. Kecuali yang harus keluar daerah misalnya ya, daftar sendiri, nah silahkan. Tapi harus minta nanti akunnya kepada sekolah asal untuk login ya. Nanti ada username dan juga passwordnya setiap siswa itu. Kemudian 17-30 Mei upload nilai rapor. Nah, dilakukan oleh sekolah atau operator bersama siswa atau panitia sekolah yang dituju. Lalu selanjutnya 15-18 Mei input kuota daya tampung sekolah. Nah, ini oleh pihak SMA SMK. 18-21 Mei verifikasi kuota sekolah. Lalu 21 Mei sampai 5 Juni upload dokumen khusus ya, berupa prestasi kejuaraan, perpindahan, afirmasi KTM dan kondisi tertentu. Kalau mau dibantu sekolah, ini linknya sekolah.ppdb.distrik.jabarprov.go.id. Kalau online mandiri masing-masing siswa bisa linknya ini pendaftar.ppdb.distrik.jabarprov.go.id. Nah, kemudian 4-6 Juni verifikasi kelulusan SMP. Nah, nanti pihak SMP di aplikasi sekolah PPDB ini mengklik satu persatu siswa yang lulus. Kalau siswanya lulus semua, ya tinggal diklik satu kali klik saja lulus semua. Nah, itu begitu verifikasi kelulusannya. Nanti tanggal 4-6 Juni. Selanjutnya, mekanisme pengumpulan dan unggah atau upload data nilai rapot serta ranking. Itu periodenya 17 Mei sampai 30 Mei. Sekolah asal secara daring dilakukan dengan tahapan ya, oleh sekolah asal ya, login dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal. Ke website PPDB dengan alamat sekolah.ppdb.distrik.jabarprov.go.id.
Kemudian mengisi data diri calon peserta didik dari SMP atau sederajat sesuai persyaratan PPDB tahun 2021. Lalu nanti muncul ya biodata setiap peserta didik. Bila ada yang salah dibetulkan, bila ada yang kurang ditambahkan, bila ada data yang kurang tepat dibetulkan. Kemudian mengisi data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi nilai tiap mata pelajaran di tiap semester selama 5 semester. Jadi semua mata pelajaran ternyata ya. Kemudian ranking calon peserta didik pendaftar tiap semester selama 5 semester. Wow. Di kelasnya. Nah, misalnya si A ranking semester 1 nilainya 10 atau 11 pelajaran masukkan. Kemudian ranking berapa, lalu lanjut ke semester 2 dimasukkan ranking berapa semester 2, dan seterusnya sampai semester 5. Kemudian yang keempat, mengisi jumlah peserta didik di masing-masing kelas tersebut. Nah, jadi di semester 1 misalnya di kelas 71 semester 1 jumlah peserta didiknya misalnya 34. Lalu di semester 2 jumlah peserta didiknya berkurang karena ada yang pindah misalnya 30 dan seterusnya. Lalu mengisi jumlah nilai ranking pertama di kelas pendaftar dari semester 1 hingga semester 5. Nah, semester 1 ranking 1-nya berapa jumlah nilainya? Dan semester 2 ranking 1-nya berapa jumlah nilainya, dan seterusnya. Jadi untuk mengisi nilai akademik ini, yang pertama nilai tiap mata pelajaran ya. Kemudian ranking peserta didik, kemudian jumlah peserta didik, kemudian jumlah nilai ranking pertama. Dari semuanya itu dari semester 1 sampai semester 5. Ya, bisa dipahami, mudah-mudahan cukup jelas ya. Bagi para guru terutama ya, atau operator yang ingin mengikut datanya, atau juga orang tua. Dan kalau bisa datanya juga dilihat kembali, khawatir karena dimasukkannya secara massal mungkin ada yang kelewat atau keliru ya. Tetap orang tua atau siswa harus memeriksanya kembali nanti setelah diupload nilainya itu. Makanya untuk memantaunya siswa harus punya akun sendiri, itu minta ke sekolah agar setelah nanti diinput oleh sekolah ini semua, siswa memeriksa kembali ya apakah sudah betul atau kurang tepat. Kemudian sekarang tata cara penerimaan peserta didik baru. Ini pendaftarannya daring, mandiri, atau juga oleh operator sekolah asal. Bisa juga sekolah tujuan. Jadi ke sekolah yang dituju kalau tidak ada jaringan, dengan tetap menerapkan protokol COVID. Kalau daring dari jam 8 sampai jam 8 malam lagi, kalau luring jam 8 sampai jam 2. Ya, cukup jelas. Kemudian ini tahapnya ya, PPDB itu ada tahap 1, tahap 2, baik ke SMA maupun SMK. Kalau untuk tahap 1, nah itu jalur SMA, jalur afirmasi, perpindahan tugas, jalur prestasi, nilai rapot, kejuaraan. SMK, afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas, prestasi kejuaraan, prestasi rapot unggulan. Jadi silakan kalian peserta didik SMP siapkan untuk tahap 1. Jangan nunggu tahap 2, tahap 1. Mau kemana? Oh, saya SMA. Apakah saya punya kartu Indonesia Pintar? Tidak punya. Perpindahan tugas? Bukan. Oh, berarti jalur prestasi, nilai rapot. Nilai rapot saya bagus. Ya, rankingnya selalu bagus. Nah, atau punya prestasi, juara karate misalnya ya, atau juara seni, atau juga tahfidz misalnya 3 juz, 4 juz, 10 juz, 30 juz.
Nah, ini bisa masuk. Nanti terlihat ya yang nilai konversi nilainya itu. Nanti yang tahfidz juga bisa juga lolos langsung ya. Ada nanti senilai dengan kejuaraan internasional. Hafal sekian juz itu. Kalau mau masuk ke SMK ya, oh saya tidak punya kartu Indonesia Pintar, tapi rumah saya dekat dengan SMK. Nah, ini bisa masuk ke sini nih ya. Atau punya prestasi raport unggulan untuk kelas industri yang benar-benar hebat, bagus nilainya, boleh masuk nih. Coba aja, misalnya nilainya 80 rata-rata 85, tidak apa-apa, dicoba saja ya. Nah, siapa tahu masuk. Kalau tidak masuk di jalur 1, kalian bisa mencoba jalur kedua. Tapi untuk SMA hanya menerima jalur zonasi ya, jadi jarak ini. Yang terdekat ke sekolah di ranking dari yang terdekat sampai terjauh. Yang kemudian kuotanya misalnya 150 terdekat masuk ke diterima. Tapi yang urutan jaraknya 151, nah tidak diterima karena yang diminta kuotanya misalnya 150. Nah, untuk tahap 2 ke SMK jalur prestasi rapot umum. Nah, ini yang umum. Nilainya rata-rata ya, biasa saja. Kamu coba di jalur kedua. Kalau jalur pertama tidak masuk, coba jalur kedua. Nah, juga kalau kalian pengen ke suatu SMA ya, kemudian merasa nggak mungkin jalur zonasi karena misalnya beda kecamatan, tapi memiliki nilai prestasi yang bagus, coba saja ini jalur prestasi nilai raport, atau punya kejuaraan tingkat nasional kabupaten misalnya ikut, atau hafal 3 juz Quran, boleh sini. Wah, saya pengen banget ke SMA gitu ya, tapi saya jauh dari SMA itu, beda kecamatan, ambil jalur ini ya, siapa tahu berhasil. Tapi kalau kalian mengambil jalur zonasi, nanti tahap kedua nggak akan lulus, udah beda kecamatan, sulit ya, berat. Nah, seperti itu triknya ya. Kalau tidak lulus di nilai rapor, baru kamu ngambil SMA yang terdekat, yang satu kecamatan misalnya ya, kalau memang pengen di lain kecamatan. Jika tidak lolos tahap 1, dapat mendaftar tahap 2. Jika diterima di tahap 1, tidak mengundurkan diri saat daftar ulang, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di tahap 2. Nah, ini kalau sudah di tahap 1 terdaftar lalu tidak mengundurkan diri, pengen daftar tahap 2 nggak akan bisa, karena dia sudah dinyatakan terdaftar di tahap 1. Maka bagaimana supaya tahap 2 saya bisa daftar? Maka harus mengundurkan diri dulu ya. Kemudian jadwal PPDB tahap 1. Nah, ini tadi sudah ya, ini alurnya 7 Juni ya, resmi pembukaannya, tapi datanya harus diupload sebelum 7 Juni. Pas 7 Juni baru dibuka pendaftarannya. Jadi meskipun 7 Juni, orang tua maupun peserta didik ataupun guru jangan baru tanggal 7 Juni upload datanya itu, tapi harus tadi di bulan Mei tadi, sekarang ya. Nah, udah datanya semua masuk, baru 7 Juni tinggal di upload data pendaftarannya, seperti itu ya, termasuk kakak nanti teh, kemudian piagam ya. Yang tahfidz ada surat keterangan tahfidznya, sertifikat. 7-11 pendaftaran hanya 4 hari, ini untuk tahap 1 nih. Kemudian 14-16 verifikasi data siswa, 17 rapat Dewan Guru Penetapan. Kemudian 18 Juni koordinasi dengan satuan pendidikan dan cabang dinas pendidikan. Lalu 21 Juni pengumuman.
Ini untuk tahap 1. Nah, ingat catat tanggalnya 7 daftar, 21 pengumuman. Kemudian setelah dinyatakan lulus, daftar ulang 22-24 Juni. Bagi yang ingin tahap 2 nyoba lagi, ini harus dibatalkan dulu. Ya, tapi lebih baik udah aja. Kalau sudah diterima, silakan daftar ulang 22-24 Juni. Jika tidak lolos tahap 1, maka dicoba tahap kedua. Ini tahap 2 SMA jalur zonasi, SMK prestasi nilai raport umum. 25 Juni ya, dibuka pendaftaran tahap 2, lalu verifikasi 2 Juli sampai 6, pengolahan nilai 7 Juli, 8 Juli penetapan hasil dan koordinasi, 9 Juli pengumuman. Jadi untuk tahap 2 daftar tanggal 25, pengumuman tanggal 9. Daftar ulang 12. 19 Juli. Nah, mulai tahun pelajaran baru. Yang daftar tahap 1, tahap 2 sekolah 19 Juli. Insya Allah tatap muka. Amin. Kemudian untuk SLB ini ya, bisa dilihat untuk SLB ini. Karena SLB itu dikelola oleh provinsi, bukan oleh kabupaten kota. Sama intinya. Kemudian sekolah pilihan SMA SMK. Nah, ini cara memilihnya ya. Pemilihan sekolah swasta hanya yang bergabung dalam sistem PPDB. Pilihan SMK swasta memiliki program keahlian yang sama dengan pilihan SMK negeri. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kita mengambil jalur afirmasi, ya keterangan tidak mampu tadi atau kondisi khusus, SMA dalam atau luar zonasi bisa ya. 2 SMA negeri, 1 swasta. Jadi ada 3 pilihan, 2 SMA negeri, 1 swasta untuk yang afirmasi. Nanti afirmasi juga dihitung berdasarkan jarak dari sekolah. Kalau yang zonanya ternyata kuotanya ternyata melebihi ya. Untuk SMK jalur afirmasi diperbolehkannya 1 SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK dengan 2 program kompetensi keahlian. Misalnya ingin di SMK negeri, tidak bisa memilih hanya 1 program keahlian, 1 jurusan, harus ambil 2. Pilihan pertama misalnya multimedia, pilihan kedua teknik kelas misalnya. Atau juga boleh pilihan satunya multimedia di SMK negeri, pilihan 2-nya multimedia di SMK swasta. Nah, silahkan. Karena tadi pilihan SMK swasta memiliki program keahlian yang sama dengan pilihan SMK negeri, harus sama, multimedia gitu. Satu di negeri, pilihan kedua multimedia di swasta. Atau SMK-nya sama, negeri, tapi program keahliannya beda. Ya, multimedia pilihan 1, pilihan 2-nya teknik kelas misalnya. Kemudian untuk perpindahan orang tua dan juga anak guru, tentu saja luar zonasi ya. Itu 1 SMA negeri, 1 swasta. Nah, ini untuk perpindahan orang tua. Hanya boleh 1 SMA negeri, 1 swasta. Sama juga dengan anak guru, 1 SMA negeri, 1 swasta. Sedangkan untuk SMK, kalau yang kalian milih SMK, yang jalur ini nih, anak guru dan perpindahan orang tua, 1 SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK dengan 2, ini sama ya, sama ini dengan yang atas. Ini beda. Nah, ini hanya 1 SMA negeri, 1 swasta. Prioritas terdekat di SMA tidak ada. Kalau di SMK ada 1 SMK negeri, 1 swasta, sama ini ya, sama nih dengan ini, caranya sama. Tapi ini prioritas terdekat, yang misalnya rumahnya nempel di belakang SMK negeri,
di samping SMK negeri gitu kan. Nah itu udah enak gitu. Lalu untuk jalur prestasi SMA, nilai rapot dan kejuaraan ya, bisa dalam luar zonasi. Ini bisa nih, dua untuk jalur rapot, 2 SMA negeri, 1 swasta. Atau kalau untuk kejuaraan 1 SMA negeri, 1 swasta. SMK tidak ada, karena SMK nilai rapot unggulan. Nah, nilai rapot unggulan, ya, nilai rapot umum, kejuaraan. Bagaimana yang mengambil nilai rapot unggulan? 1 SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK dengan 2 program kompetensi. Ini sama semua. Nah kalau yang B, nilai rapot umum, boleh 2 SMK negeri, ya, 1 swasta, atau 1 SMK dengan 2 program kompetensi keahlian. Nah ini sama. Kemudian jalur zonasi ini hanya ada di SMA. Itu pilihannya 2 SMA negeri, 2 SMA negeri dan 1 swasta. Kemudian untuk seleksi PPDB nanti ya, jatah afirmasi itu 20% dengan memperhatikan jarak dulu. Yang kedua, prioritas kedua adalah usia. Jika ada jarak yang sama pada batas kuota. Misalnya kuotanya 1 SMA itu 10 orang untuk jalur afirmasi ini. Nah yang ranking ke 10 dan ke 11 jaraknya sama rumahnya, maka usia menjadi pertimbangan. Tentu usianya yang lebih mana? Ya yang lebih tua, yang duluan masuk. Kemudian yang kedua ini perpindahan orang tua dan juga anak guru, sama ya, tadi sama caranya dengan yang tadi yang pertama. Kemudian ini baru sisa kuotanya. Nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 kelompok ngapal A menggunakan rumus kalibrasi ranking. Nah ini untuk kelompok A menggunakan rumus kalibrasi ranking. Jika nilai sama pada batas kuota dilihat usia. Kalau untuk perlombaan pensyukuran prestasi ya baik tingkat juara ya, baik tingkat tambah tingkat wilayah, juga usia sama. Selanjutnya ini tadi mata pelajaran ya, ini mata pelajaran kelompok A, ini 7 mata pelajaran. Ini nanti yang diinput nilainya ya, diinput nilainya, kemudian dicantumkan ranking. Nah tapi untuk jumlah nilai ranking 1 itu untuk semua mata pelajaran. Kalau jumlah nilai ranking 1 itu ya, jadi ini kelompok A sama kelompok B. Untuk yang sekolah di sanawiyah, maka nilai pendidikan agama diambil dari rata-rata nilai Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI, sejarah kebudayaan Islam. Nilai bahasa Arab tidak dicantumkan ya, untuk yang di sanawiyah. Kemudian untuk ini juga seni budaya ini digabung ya nilainya dengan bahasa Sunda, lalu dirata-ratakan. Nilai rapot diakumulasikan udah ya, bahasa Arab tidak diperhitungkan. Kelompok B tidak diakumulasikan karena antara satu sekolah dengan lainnya dapat berbeda jenis seni, muatan, atau lokal. Jadi ini tidak. Tapi untuk menjumlahkan nilai ranking 1 ini semua diambil. Ini perhitungannya ya. Nanti dihitung secara otomatis oleh aplikasi. Kita nggak usah ngitung manual ya, dimasukkan nilai-nilai ini. Nah, S itu adalah apa? Skor akhir untuk pemeringkatan. Kemudian
Nah, ini yang paling seru nanti ya. N jumlah nilai 7 mata pelajaran kelompok A. Lalu M besar, ini M besar. Jumlah nilai pada rapot yang tertinggi, itu ranking 1. Jumlah nilai ranking 1. K jumlah K, ini mana K ini? K jumlah peserta didik di kelas calon pendaftar. R ranking calon peserta didik. R besar. RK ini dari mana didapatnya? 1 tambah 35 R min 1 dibagi K min 1. Ranking terkalibrasi berdasarkan jumlah peserta didik di kelas calon didik terdaftar. FRK, nah ini FRK ini 1 min RK min 1 bagi 350. Skor yang diperoleh dari ranking terkalibrasi. Nah, ini semua nanti dihitung oleh aplikasi. Kita tinggal, guru atau operator tinggal memasukkan nilai-nilainya saja. Tadi 7 mata pelajaran kelompok A input, lalu jumlah nilai ranking yang ranking satunya, kemudian ranking si anak tersebut. Nah, ini contohnya ya. Ini nilainya 1-5 nilai seorang siswa. Lalu di jumlah, ini jumlah kelompok A, jumlahnya N. Kemudian ranking. Ini diisi oleh wali kelas ya. Nah, jumlahnya ini ranking 1 sekian, ranking berapa, ranking 7, ranking 6 dan seterusnya. Terus ini juga disebutkan jumlahnya, jumlah peserta didiknya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini hasil perhitungannya. Kita lihat. Simulasikan nomor siswa, ini ada 8 siswa. Nilai 7 mata pelajaran ini masing-masing siswa. Nilai 10 mata pelajaran ranking 1. Nah, jadi untuk ranking 1 ini semua mata pelajaran, jumlah semua mata pelajaran. Ingat, untuk yang ranking 1 jangan hanya untuk mencantumkan nilai ranking 1 itu semua mata pelajaran, bukan hanya 7 ya, semua mata pelajaran. Jumlah siswa satu kelas ini. Lalu ini ranking mana? Si siswa 1 ranking 1. Kemudian siswa 2 ranking 7 ya. Dan seterusnya. Kemudian R-1 0 6. Ini K-1 ini 20 kurang 1 19 ya. Kalibrasi ranking 1,0 setelah dihitung ya. Lalu RK-1 0,0, FRK 1,0. Maka skornya 700. Ini untuk nanti akan menjadi bahan pertimbangan masuk atau tidak dia. Lolos atau tidak. Yang kita perhatikan di bulatin ini, oranye ini ya. Jumlah siswa 20, dia ranking 7. Kemudian yang si satu lagi jumlah siswa 36, ranking 7 juga. Rankingnya sama, tapi jumlah siswa dalam kelasnya berbeda, maka nanti skor akhirnya akan membedakan juga. Kita lihat, yang ranking 7 di kelas, satu kelasnya 20 orang, nilainya 576, lebih rendah dari yang ranking 7, satu kelasnya 36, nilainya lebih tinggi 585. Kenapa? Karena tingkat persaingan. Dia ranking 7 bersaing dengan 20 orang, dengan 19 orang lainnya. Dia ranking 7 bersaing dengan yang lebih banyak lagi, sehingga nilainya, kalibrasi rankingnya jadi berbeda, lebih tinggi nilainya daripada ranking 7 di kelas lain, di sekolah lain yang jumlah siswanya 20 ya gitu. Nah, ini bagaimana cara pendaftaran PPDB online. Pendaftaran ya, login dulu, kemudian mengisi data, lalu memilih jalur afirmasi. Verifikasi,
Setelah dicek betul, submit. Kemudian cetak bukti pendaftaran. Nanti masing-masing siswa yang sudah mendaftar dikasih bukti pendaftaran. Lalu diseleksi, ya pakai nilai tadi. Jika pada batas kuota ada jarak yang sama, pemeringkatan berdasarkan usia paling tua. Lalu penetapan. Calon peserta didik yang tidak lolos di pilihan 1, 2, dan 3 dapat mendaftar di tahap 2. Jika tidak lolos di tahap 2 akan disalurkan ke swasta dibantu subsidi dari Distrik Provinsi Jabar. Nah, setelah anak-anak mengikuti proses seleksi ke SMA negeri, ke SMK negeri, tahap 1 misalnya nggak lolos, tahap 2 nggak lolos, lalu nanti ke swasta disalurkan. Gimana bayarnya? Swasta kan mahal misalnya. Akan disubsidi ya oleh distrik provinsi. Asalkan dari awal sudah mendaftar ke sekolah negeri. Tapi yang tidak pernah mencoba mendaftar ke sekolah negeri, tahu-tahu masuk daftar ke swasta, tidak akan dibantu subsidi ya oleh distrik provinsi Jawa Barat. Makanya kalau mau disubsidi, nanti misalnya kamu akhirnya ke swasta mau disubsidi, coba dulu daftar ke negeri. Ya, coba dulu. Gitu. Lalu kalau ini luring ya. Sama luring prosesnya. Lalu alur PPDB jalur afirmasi kondisi tertentu SMA. Ini bagi yang tadi terkena bencana ya, pendaftaran, kemudian validasi, lalu seleksi berdasarkan jarak domisili ke sekolah hingga batas kuota. Kemudian verifikasi lalu seleksi lalu ditetapkan pengumuman. Kemudian perpindahan tugas orang tua sama, intinya sama ya dengan yang tadi. Jalur prestasi kejuaraan SMA. Sekolah tidak membatasi jenis prestasi, apa saja, mau pramuka, mau apapun ya, prosesnya sama. Jalur zonasi juga seperti ini ya, bisa dilihat gambarannya. SMK uji kompetensi bisa dilakukan jika perlu ya. Kalau tidak pun disesuaikan dengan kondisi darurat COVID. Seleksi PPDB SMK tadi udah, sekarang ini tahap 1 sama saja ya. Ini contoh bidang keahlian teknologi dan rekayasa otomotif. Kalau sekalian ini dan seterusnya banyak. Afirmasi mirip dengan SMA. Kemudian disabilitas juga. Nah, prioritas terdekat. Nah, ini sama, ini mirip-mirip dengan zonasi ini ya. Kemudian perpindahan tugas seperti sama juga. Tidak ada perbedaan ya dengan SMA tadi. Kejuaraan juga demikian. Nah, ini untuk jalur prestasi nilai rapot unggulan. Nah, ini untuk persyaratannya nanti di kelas rapot unggulan. Nilai rata-rata minimal 80 untuk IPA, matematika ya. Bagi yang ngambil jurusan teknologi rekayasa. Kalau yang bisnis manajemen, pariwisata, seni, ada bahasa Inggrisnya ini. Harus bahasa Inggris. Juga ada syarat khususnya, tidak buta warna, tinggi badan juga ditentukan. Jadi bagi yang mau ngambil nilai rapot unggulan tahap 1 nih masuk ke SMK. Nilai rata-rata minimal 80 untuk mata pelajaran IPA, matematik, dan juga bahasa Inggris. Seleksi pada kelas industri boleh ya, tapi disesuaikan dengan kapasitas dan juga kemampuan daya tampung.
ini contoh penilaiannya. Misalnya raport seseorang ini 498, minimal mata pelajaran terpenuhi, kesehatan terpenuhi, tes minat bakat jika ada, tidak ada tes, lolos di peringkat. Untuk raport umum, nah ini yang nilainya kurang dari 80 ya. Ini sama di peringkat juga. Ini SMPLB. Ini dari luar provinsi. Kemudian dari luar negeri ini. Nah, ini untuk daftar ulang, dokumen persyaratan, bukti tanda terima. Kemudian bagi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri. Ini alur pengaduannya ya. Ini sanksinya bila terjadi pelanggaran. Daya tampung. Kemudian prestasi kejuaraan ini berjenjang dan tidak berjenjang ya. Kemudian kategorinya ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, OSN, O2SN, F2SN, kuis Ki Hajar, Lomojari ya, jurnalis, banyak macamnya. Di luar Kemendikbud berupa sains, teknologi, kepramukaan, keagamaan, dan seterusnya. Prestasi bidang agama juga diakomodir ya, agama Islam misalnya Hafiz Quran, MTQ, dakwah, qasidah, nasid. Nah, untuk penskoran prestasi bidang keagamaan Muhammad Hafid, bagi yang 11-30 juz hafal disamakan dengan prestasi juara 1 tingkat internasional. Nah, jadi ada kemungkinan langsung masuk ini. Lulus ya. 7-10 juz sama dengan juara 1 tingkat nasional. Nah, ini juga langsung masuk bisa. 4-6 juz setara prestasi juara 1 tingkat provinsi. Ini mungkin perlu tes. Karena ini skornya besar ini yang 11-30 juz itu disamakan dengan juara 1 tingkat internasional, skornya sangat tinggi ini juga. Dan kalau 3 juz setara prestasi juara 1 tingkat kabupaten kota. Dibuktikan surat keterangan dari kantor Kemenag sesuai tempat domisili calon peserta didik. Kemudian prestasi literasi juga diakomodir, kepramukaan juga diakomodir ya. Juga prestasi pramuka, penggalang Garuda, kemudian juara 1, 2, 3 Jambore ya, kemudian juara tingkat kuartir cabang, kemudian ikut kegiatan dan semuanya partisipasi. Nah, itu ya diakomodir, luar biasa. Ini nilai-nilai skornya. Nah, ini skornya tinggi ya, 410, 395. Yang tadi hafid Quran disamakan dengan juara internasional, tinggi skornya. Kalau non Kemendikbud, non Kemenag, nah ini ya agak rendah dikit tapi tetap masih tinggi juga. Nah, ini contoh zonasi A ya. Nah, ini untuk pengaduan, pertanyaan pengaduan bisa dilayangkan ke, jadi sekarang transparansi keterbukaan ada ya. Ini juga pihak yang membantu ini kerjasamanya. Kesuksesan PPDB dapat terwujud dengan kerjasama semua pihak untuk melaksanakan PPDB secara objektif, transparan, dan akuntabel. Nah, demikian
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta bunyikan lonceng. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.